Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5961 Kutukan Jiwa. Lu Ming sendiri harus memasuki Great Zenith Heaven Jade Plate. Hanya Great Zenith Heaven Jade Plate yang dapat menahan energi yang mengerikan dan tidak terduga ini. Namun, Lu Ming gagal masuk. Piring giok jaring Zenith Agung dikelilingi oleh lapisan cahaya redup. Seolah-olah tidak berada di ruang waktu ini dan menghalangi Lu Ming untuk masuk. Ini, ada ahli yang memata-matai kita. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dalam keadaan normal, dia bisa memasuki ruang dalam Great Zenith Heaven Jade Plate sendiri. Namun, hanya ada satu kemungkinan yang mencegahnya masuk. Ada ahli mengerikan yang memata-matai mereka. Ini karena saat dia memasuki piring giok surga Zenith Agung, piring giok surga Zenith Agung akan terekspos. Saat berhadapan dengan ahli yang tidak dapat ditandingi Lu Ming, plat giok Zenith Agung akan otomatis menyembunyikan dirinya. Lu Ming langsung teringat pada alam penciptaan 12 aula sejati. Sebelumnya, Lu Ming menduga bahwa tempat ini telah didirikan oleh seseorang. Lu Ming berspekulasi bahwa tempat ini didirikan oleh alam penciptaan dari 12 istana sejati, tetapi kemudian dia membantahnya. Akan tetapi, selain alam penciptaan 12 istana sejati, adakah ahli lain yang tidak dapat ditandingi oleh Lu Ming? Lu Ming tidak punya waktu untuk berpikir. Dia bergegas menuju gedung kedua. Lu Ming melepaskan kitab suci alam semesta tak terbatas secara ekstrim. Dia sudah cukup cepat. Dengan sekejap, dia tiba di koridor menuju gedung kedua. Dengan kilatan lain, dia tiba di gedung kedua. Namun, energi itu bahkan lebih cepat. Energi itu mengikuti Lu Ming ke gedung kedua dan seberkas energi itu menyusul Lu Ming dan memasuki tubuhnya. Seketika, Lu Ming merasa seolah-olah otaknya akan meledak. Ia merasa seolah-olah berada di lautan yang mengerikan. Lautan itu dipenuhi oleh jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berteriak, menjerit, dan mengumpat. Jiwa abadi Lu Ming terbungkus oleh energi ini. Jiwa itu terus berputar, kehilangan kilaunya, dan layu. Bahkan tubuh fisik Lu Ming dan Chaos Ultima Chi pun sama. Lu Ming membusuk dengan cepat. Menekan. Tentu saja, Lu Ming tidak mau mati begitu saja. Dia mengerahkan kekuatannya hingga batas maksimal. Inti semesta bersinar dan menekan tubuhnya dengan semesta diri sejati. Setiap kekacauan tertinggi bersinar seolah-olah terbakar. Itu meledak dengan kekuatan tak terbatas, ingin mengeluarkan energi mengerikan di tubuhnya. Namun, dengan penundaan ini, dua gumpalan energi lagi memasuki tubuh Lu Ming. Situasi Lu Ming menjadi lebih buruk. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi dan bergegas menuju gedung pertama dengan sekuat tenaga. Ketika ia tiba di gedung pertama, dua untai energi lagi memasuki tubuhnya. Totalnya ada 5 gumpalan. Bahkan True Self Kosmosnya tidak dapat menekannya. Namun, energi yang lebih mengerikan melonjak. Lu Ming berlari keluar dari gedung pertama dan tiba di luar. Anehnya, ketika Lu Ming bergegas keluar dari gedung, energi mengerikan itu tidak mengejarnya. Energi itu surut seperti air pasang. Di puncak menara batu, dua mata merah agak tidak senang. Dia benar-benar berhasil lolos dari kutukan jiwa. Lupakan saja. Jika kita mengejarnya, aku khawatir kita akan mengganggu ikan besar dan membuat ular waspada. Anak itu telah terkena beberapa kutukan jiwa. Dia pasti akan mati. Lalu mata merahnya menghilang. Pada saat itu, energi negatif meletus. Raungan binatang buas yang aneh terdengar di mana-mana. Lu Ming dalam kondisi yang buruk dan tidak cocok baginya untuk melawan binatang aneh itu. Dia bergegas ke sebuah gedung tidak jauh dari sana. Ada patung di gedung itu yang dapat menghalangi invasi binatang-binatang aneh. Di samping patung itu ada seorang ahli besar dari klan Crafty. Ketika dia melihat Lu Ming masuk, dia menunjukkan ekspresi yang ganas. Klan Xia, aku terluka dan aku akan menelanmu. Pakar licik itu memamerkan taringnya dan menerkam Lu Ming. Engah. Lu Ming menamparkan iblis licik kelas alam semesta kehidupan hingga menjadi daging cincang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan inti alam semesta. Dia duduk bersila dan menahan energi yang menakutkan itu dengan sekuat tenaga. Dia mempertahankan tubuhnya dengan alam semesta diri sejati dan mengaktifkan senjata sejati Dao tertinggi untuk melayang di atas kepalanya. Energi yang kuat berubah menjadi cahaya tombak yang halus dan mengalir keluar dari senjata sejati Dao tertinggi, tenggelam ke dalam tubuh Lu Ming. Dia ingin menghancurkan energi itu sekaligus.
Namun dia gagal. Energi itu tidak dapat dihancurkan dan terus-menerus mengikis pancaran tombak. Bahkan alam semesta diri sejati dan tombak Dao tertinggi tidak dapat menghentikannya, dan ia mundur selangkah demi selangkah. Akhirnya, Lu Ming mulai mengendalikan cakram giok zenit agung. Kali ini, cakram giok zenit agung bergerak sesuai dengan hatinya. Lu Ming menghela napas lega. Dia tahu tidak ada yang memata-matainya. Piring giok jaring zenit agung memancarkan cahaya keemasan yang memenuhi seluruh tubuh Lu Ming. Dimanapun cahaya keemasan bersinar, energi yang mengerikan akan menyusut. Pada akhirnya, energi mengerikan itu terkumpul di bawah Great Zenith Jade Plate dan terikat olehnya. Lu Ming menghela napas panjang. Krisis akhirnya teratasi. Ia meminum ramuan penyembuh dan bagian tubuh dan jiwa abadinya yang rusak pulih dengan cepat. Tak lama kemudian, ia kembali ke puncaknya. Bagaimana kita harus menghadapi energi yang menakutkan ini? Awalnya, Lu Ming ingin membuang bola energi ini, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ia memutuskan untuk menyimpannya. Ditekan oleh Great Zenith Jade Plate, bola energi ini tidak dapat menimbulkan gelombang apapun, tetapi tidak dapat disangkal bahwa itu menakutkan. Menyimpannya di tangannya mungkin memiliki efek yang tidak terduga. Misalnya, jika dia menghadapi musuh yang kuat dan tiba-tiba melemparkannya keluar. Saya ingin tahu apakah senior King Tian tahu asal-usul energi ini. Lu Ming merenung dan menghubungi leluhur King Tian. Leluhur King Tian mengamatinya. Ekspresinya serius. Ini tampaknya adalah kekuatan kutukan jiwa. Ini adalah teknik yang sangat mengerikan dan jahat di dunia nyata. Aku tidak menyangka akan ada seseorang di kekosongan kekacauan primal yang dapat mengendalikan teknik seperti itu. Kutukan jiwa. Lu Ming berbisik. Menurut leluhur King Tian, metode pemurnian kutukan jiwa sangatlah jahat dan kejam. Metode ini membutuhkan pengumpulan kebencian dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka mati untuk dapat disempurnakan. Di dunia nyata, seseorang pernah membantai semua makhluk hidup di seluruh galaksi untuk memperbaiki kutukan jiwa. Siapakah yang memiliki kemampuan untuk menyempurnakannya? Lu Ming bergumam, mengerutkan kening saat dia merenung. Sulit untuk mengatakannya. Untuk memperbaiki kutukan jiwa, Anda harus membantai lebih dari setengah makhluk hidup di alam semesta sejati. Namun, ini jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Kata leluhur King Tian. Lu Ming mengangguk. 12 istana sejati dari alam semesta sejati hidup berdampingan dan saling membatasi. Tidak peduli seberapa kuatnya, mustahil untuk membantai lebih dari separuh makhluk hidup di alam semesta sejati. Hal seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah dunia alam semesta sejati. Lu Ming bingung. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan melepaskan Tang Feng dan Yu Luosha dari piring giok surga Zenit Agung. Lu Ming, ada apa? Tang Feng bertanya dengan khawatir. Meskipun dia tidak tersentuh oleh energi semacam itu, dia masih bisa merasakannya. Aku baik-baik saja. Aku ditekan oleh Great Zenith Net Jade Plate. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Tang Feng. Jade raksasa tahu bahwa Lu Ming menyembunyikan sesuatu darinya. Ekspresinya tidak berubah. Ketiganya menunggu di sana. Tak lama kemudian, energi negatif itu surut dan mereka bertiga meninggalkan gedung itu. Ada banyak harta karun berharga yang tersembunyi di dalam bangunan-bangunan di sini. Meskipun ditutupi oleh formasi susunan, Lu Ming dan Tang Feng telah menguasai senjata sejati Dao tertinggi dan pedang sejati Dao tertinggi. Mudah untuk masuk dan keluar. Harta karun ini tidak boleh dilewatkan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gedung yang dipenuhi pola susunan. Bab 5963 bersaing dengan diri sejatiku di alam semesta. Bangunan ini tertutup rapat dengan rune, dan formasi yang terbentuk sangat kuat. Para ahli dari 12 istana sejati telah mencoba beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada formasi ini sama sekali. Oleh karena itu, tidak seorang pun memiliki ide tentang bangunan ini untuk saat ini. Namun, hal itu tidak menjadi masalah bagi Lu Ming dan Tang Feng. Mereka menerobos masuk ke dalam gedung dengan senjata sejati Dao tertinggi dan pedang sejati Dao tertinggi mereka. Memang ada banyak harta karun di dalam gedung yang mereka simpan secara terpisah. Melanjutkan, tak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh dari sebuah gedung. Ketiganya menatap gedung-gedung di dekatnya dan menunjukkan ekspresi dingin. Terutama Lu Ming dan Tang Feng, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Kebetulan sekali, Lu Ming mencibir. Di dalam bangunan itu ada Yu Sentong, klan Zeng, dan klan kematian.
Orang-orang yang mengejar Lu Ming dan yang lainnya masih ada di sana. Mereka telah menghancurkan susunan formasi bangunan ini selama ratusan tahun. Sepertinya mereka telah menghancurkan setengahnya. Luosha, kau tidak keberatan membunuh beberapa orang ras Jade, kan? Lu Ming menatap Yu Luosha dan berkata lembut. Kenapa aku harus melakukannya? Lagi pula, Primordial Chaos Unity tidak pernah mati sebelumnya, dan Jade Divine Power dan aku tidak berasal dari faksi yang sama. Jadi bagaimana kalau aku membunuhnya? Jade Luosha berkata dengan acuh tak acuh. Lu Ming tertawa. Ia hampir lupa bahwa Jade raksasa terkenal karena kekejamannya. Jade Face raksasa bukan hanya untuk pamer. Luosha, tunggu kami di sini sebentar, kata Lu Ming. Setelah selesai berbicara, sosoknya dan Tang Feng melesat pergi dari tempat ini. Mereka diam-diam mendekati gedung tempat Yu Sentong dan yang lainnya berada. Pada saat ini, Yu Sentong dan yang lainnya sedang memecah formasi. Serangkaian ahli top berada di dalam gedung. Ada juga orang-orang yang menjaga bagian luar, tetapi kekuatan mereka tidak kuat. Lu Ming dan Tang Feng mendekat dengan tenang dan memilih target mereka. Wus, wus, wus. Dengan sekejap tombak dan pedang, seorang ahli ras kematian dan seorang ahli klan Zeng terbunuh. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Alam semesta takdir yang biasa tidak akan mampu melawan Lu Ming dan Tang Feng. Setelah membunuh kedua ahli itu, mereka berdua pergi ke sisi lain dan membunuh ahli lainnya yang menjaga tempat itu. Lalu mereka berdua melompat ke tembok dan melihat ke dalam. Total ada lebih dari 10 ahli tingkat atas, yang semuanya berada di puncak alam-alam semesta yang ditakdirkan, bekerja sama untuk menghancurkan formasi tersebut. Suara mendesing. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan cahaya tombak itu menembus inti formasi susunan itu. Seketika, formasi susunan itu menjadi kacau balau. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dan berubah menjadi berbagai serangan mengerikan yang menyerang Taois Yusen. Brengsek, siapa ini? Yu Sentong dan yang lainnya berteriak, tidak dapat menahan amarah mereka. Jelaslah bahwa ada seseorang yang tengah menargetkan mereka dan dengan sengaja mengacaukan susunan tersebut untuk membahayakan mereka. Bagaimana dengan para penjaga di luar gedung? Apakah mereka sudah mati? Mengapa mereka tidak bersuara? Jika ia ingin menyingkirkan alam semesta yang ditakdirkan secara diam-diam, ia harus memiliki hakikat primordial lainnya sebagai satu kesatuan. Tatapan tajamnya menyapu sekelilingnya dan dia segera memperhatikan Lu Ming dan Tang Feng. Bocah, itu kamu. Niat membunuh dari seni Dewa Giok meledak. Yu Sentong, saatnya pergi. Lu Ming mencibir. Ia terus menusukkan tombaknya. Cahaya tombak itu terus-menerus beterbangan, memicu kekuatan formasi susunan. Kau ingin menggunakan formasi ini untuk membunuhku. Nak, kau terlalu naif. Bagaimana Origin Unity bisa begitu mudah dibunuh? Keluar dari formasi ini dulu, lalu bunuh kedua itu. Yu Sentong berteriak. Para ahli dari ketiga belah pihak berkumpul dan keluar dari pengepungan. Hari ini, saya ingin melihat betapa sulitnya membunuh seseorang yang menyatu dengan esensi primordial. Lu Ming melangkah maju dengan tombaknya dan memasuki gedung. Rune-rune itu mundur dan formasi susunan itu sama sekali tidak menyerangnya. Yu Sentong dan yang lainnya terkejut. Formasi susunan itu tidak menyerang Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Itu tombaknya. Itulah, harta karun sejati ciptaan, harta karun sejati ciptaan yang lengkap. Mata Yu Sentong dan yang lainnya menyala-nyala karena gairah, memancarkan cahaya yang membakar. Hal ini terutama berlaku bagi 4 ahli primordial Chaos Unity. Bahkan dengan status mereka yang dihormati, mereka tidak memiliki harta karun penciptaan sejati yang lengkap. Kalau saja mereka memiliki harta karun sejati penciptaan yang lengkap di tangan mereka, kekuatan mereka akan meningkat pesat, dan mereka akan menjadi tak terkalahkan di bawah penciptaan. Sekelompok orang bergandengan tangan untuk memecah formasi dan mendekati Lu Ming. Lu Ming mengunci kekuatan Super Giok dan menusuknya dengan tombaknya. Ketika Extreme True Spear menusuk, Rune Formation otomatis terbelah. Tentu saja, dengan cara ini, formasi yang menyerang Yu Sentong juga terhindar darinya. Yu Sentong terkejut. Meskipun dia iri, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu betapa mengerikannya harta karun sejati penciptaan dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia mengeluarkan gunung giok yang rusak itu. Dentang, tombak asli menusuk Yusan dan membuatnya terpental.
Yu Sentong memanfaatkan kesempatan ini dan memanggil alam semesta diri sejatinya untuk menekan Luming. Ia ingin menarik Luming ke alam semesta diri sejati tingkat 10-nya. Membandingkan kosmos diri sejati, sudut bibir Luming melengkung ke atas. Dengan sebuah pikiran, alam semesta diri sejati terbang keluar. Ledakan, alam semesta jati diri mereka bertabrakan. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum alam semesta diri sejati Yu Sentong mulai runtuh dan hancur. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke tubuh Yu Sentong. Alam semesta diri sejati Luming tidak berhenti. Dia menyelimuti kekuatan super giok dan menyimpannya di alam semesta diri sejatinya. Bagaimana mungkin? Hancurkan. Seni Dewa Giok meraung seperti guntur. Sulit dipercaya bahwa kosmos diri sejatinya begitu lemah. Adegan ini membuatnya merasa seperti sedang berhadapan dengan leluhur sang pencipta. Namun, mustahil bagi Luming untuk menjadi leluhur pencipta. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berusaha sekuat tenaga untuk menerobos alam semesta diri sejati Luming dan melarikan diri, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Dia tidak dapat menerobos ruang alam semesta diri sejati. Ia hanya bisa terbang cepat ke satu arah. Ia ingin terbang ke perbatasan alam semesta diri sejati, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat melakukannya. Alam semesta diri sejati Luming tampaknya tak terbatas. Tidak peduli bagaimana dia terbang, dia tidak dapat melihat ujungnya. Ah! Seni Dewa Giok meraung, dan tubuhnya mengembang dengan cepat. Ia menyerang bintang-bintang di alam semesta kebenaran dengan gila-gilaan. Bintang-bintang besar meledak satu demi satu, dan seluruh galaksi hancur. Namun, galaksi-galaksi yang hancur itu dikembalikan ke keadaan semula atas pemikiran Luming. Luming tidak memedulikan Yu Sentong karena ada orang lain yang harus dihadapinya. Kosmos diri sejati menekan mereka dan ingin membawa semua pakar teratas dari 3 istana sejati yang agung ke kosmos diri sejati. Lebih dari selusin ahli memanggil kosmos diri sejati mereka untuk melawan. Akan tetapi, yang mengejutkan mereka adalah bahwa lebih dari selusin alam semesta diri sejati tingkat atas tidak dapat menahan alam semesta milik Luming dan sedang mundur. Sepertinya saya tidak perlu melakukan apapun. Di samping, Tang Feng berbisik. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, True Self Universe meledak satu demi satu. Kemudian, True Self Universe Luming meroket dan menyerap lebih dari 10 ahli ke dalam True Self Universe miliknya. Kemudian, tubuh asli Luming memasuki alam semesta diri sejati dan menusukkannya dengan tombaknya. Sebuah kekuatan puncak kelas semesta meledak. Jiwa abadinya terikat oleh lapisan energi dan terus disempurnakan. Wuih! Luming menghadapi salah satu dari mereka dalam satu gerakan. Gerakannya tidak menentu. Dia berubah menjadi tombak api dan menusuk yang berikutnya. Ini adalah tanah kelahiran Luming. Orang-orang ini bahkan lebih tak terkalahkan. Dengan kilatan cahaya tombak, salah satu dari mereka ditikam sampai mati. Berkumpul, berkumpul bersama. Kekacauan primordial dari ras kematian berteriak. Pada saat berikutnya, dia ketakutan setengah mati karena Luming telah menguncinya. Dia buru-buru mengaktifkan ranah tulangnya yang patah untuk menghalangi, tetapi dengan suara berdenting, ranah tulang itu terbang keluar dan menambahkan lebih banyak retakan. Extreme Spear menyapu, dan Ditrace Primordial Chaos Unity ini meledak seperti semangka. Bab 5964 Harta Karun Sejati Tertinggi. Primordial Chaos Unity berada di puncak Fate Universe Great dan memiliki 300 juta Chaos Profound Meanings. Namun, Luming memiliki 560 juta jenis Chaos Profound Meanings. Dia benar-benar hancur. Teknik abadi yang menembus batas, alam semesta yang melampaui diri sejati tingkat 10, dan senjata abadi ciptaan yang lengkap. Bahkan jika jumlah lubang yang menyatu di alam semesta jauh lebih sedikit daripada pihak lain, kekuatan tempurnya masih jauh melebihi pihak lain. Dalam konfrontasi langsung, itu semudah menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Dia telah membunuh ahli balapan maut dan kemudian membunuh yang lainnya. Di alam semesta diri sejati Luming, mereka tidak dapat bergabung meskipun mereka menginginkannya. Dengan sebuah pikiran, waktu dan ruang berubah. Semua orang terpisah dan Luming mengalahkan mereka satu persatu. Hanya dalam beberapa saat, sebagian besar ahli dari 3 istana sejati terbunuh. Inti alam semesta ada di tangan Luming. Hanya 4 ahli primordial chaos yang memiliki vitalitas kuat. Jiwa abadi mereka tidak dapat sepenuhnya dilenyapkan dalam waktu singkat dan masih berjuang.
Namun, itu bukan masalah besar. Dia hanya perlu meluangkan waktu. Jika kau membunuh kami, 3 istana sejati tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka akan membakar tulang-tulangmu dan menyebarkan abumu. Aku akan menunggumu di jalan menuju alam baka. Yu Sentong dan yang lainnya meraung dan mengumpat dengan gila. Pengrajin tidak bisa menyerang. Siapa di antara 3 istana sejati yang cocok denganku? Saat aku menerobos ke alam pengrajin, aku akan membunuh bahkan leluhur pencipta di belakangmu. Jawaban Lu Ming membuat keempat primordial Chaos One menjadi cemberut dan putus asa. Lu Ming tidak peduli dengan mereka berempat dan meninggalkan alam semesta diri sejati. Orang-orang ini hanya perlu mengerahkan kekuatan alam semesta diri sejati untuk terus melenyapkan mereka. Dalam beberapa hari, mereka akan sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Tentu saja, ini juga menjadi alasan mengapa Lu Ming tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan aslinya. Jika dia mengaktifkan Extreme True Spear dan membunuh mereka, tidak akan butuh waktu lama bagi jiwa abadi keempatnya untuk sepenuhnya musnah. Dalam beberapa bulan berikutnya, Lu Ming, Tang Feng, dan Yu Luosha pergi ke gedung-gedung yang berbeda. Semua harta yang ada di dalamnya disapu bersih oleh mereka bertiga. Tentu saja ada juga yang ingin menyerang mereka, tetapi mereka dengan mudah dibunuh oleh mereka. Di kedalaman, Lu Ming dan 2 orang lainnya berdiri di atas sebuah bangunan dan menatap menara batu di depan mereka. Pagoda batu ini bisa dikatakan sebagai inti sebenarnya dari Istana Dao. Pagoda ini bisa dilihat dari jauh. Namun, mereka bertiga tidak berani mendekat. Ketiganya bukan orang biasa. Indra spiritual mereka sangat tajam. Selama mereka mendekati menara batu, mereka akan merasakan bahaya yang mematikan. Secara naluriah mereka merasa bahwa selama mereka memasuki menara batu itu, mereka pasti akan mati. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Lu Ming merasa akrab dengan krisis ini. Dia teringat pada kutukan jiwa yang ditekan oleh plat giok Zen Luo Agung. Benar saja, perasaan bahaya yang diberikan menara batu itu hampir sama dengan perasaan bahaya yang diberikan kutukan jiwa padanya. Mungkinkah kutukan jiwa dilepaskan oleh menara batu? Saat memikirkan hal ini, Lu Ming teringat pada pagoda. Itu adalah harta karun ciptaan yang lengkap. Kalau semua bangunan di belakang memiliki harta karun penciptaan sejati, jumlahnya akan menjadi 5. 5 harta karun sejati penciptaan yang lengkap akan membuat semua istana sejati menjadi gila. Sayang sekali, Lu Ming mendesah dalam hatinya. Harta karun sejati penciptaan itu ditakdirkan untuk tidak memiliki takdir dengannya. Itu terlalu berbahaya. Bahkan dengan Great Zenith Jade Plate, dia mungkin tidak dapat menahan kutukan jiwa yang seperti ombak. Ada juga sejumlah besar binatang dan roh aneh. Mungkin ada bahaya lainnya. Ledakan. Pada saat itu, bumi bergemuruh dan langit berguncang. Seolah-olah seluruh dunia berguncang. Setelah ledakan pertama, diikuti oleh ledakan kedua, ledakan ketiga. Suara itu datang dari luar istana Dao Agung. Banyak tokoh bergegas keluar gedung dan melihat keluar dengan gembira. Leluhur sang pencipta sudah ada di sini. Kita sudah diselamatkan. Setelah terperangkap selama puluhan ribu tahun, akhirnya aku bisa keluar. Hahaha. Banyak orang tertawa. Namun tidak semua orang bersemangat. Misalnya, kesatuan kekacauan primordial dari 12 istana sejati dan beberapa eksistensi kuat sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Peluang di sini tidaklah kecil, tetapi setelah leluhur pencipta masuk, peluang tersebut tidak ada hubungannya dengan mereka. Suara gemuruh terus berlanjut. Dapat dibayangkan bahwa pasti ada lebih dari 1 atau 2 leluhur penciptaan yang datang. Medan gaya khusus yang menyelimuti istana Dao besar pasti tidak dapat menghentikan banyak leluhur penciptaan. Raksasa, sudah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal. Kata Lu Ming. Dia dan Tang Feng telah menyelinap masuk, jadi mereka tidak dapat ditemukan oleh leluhur 12 istana sejati. Ya, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Jejak keengganan melintas di mata jadi raksasa, tetapi dia segera menyembunyikannya dan kembali ke penampilannya yang dingin dan acuh tak acuh. Lu Ming dan Tang Feng tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka bergegas keluar dari istana Dao besar dan meninggalkan puncak gunung inti. Mereka menuju ke puncak gunung kecil di pinggiran. Gunung kecil ini adalah yang paling dekat dengan tepian. Setelah tiba di puncak gunung kecil, mereka berdua menahan aura mereka atau mengubah aura mereka untuk bersembunyi. Ledakan, 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 ledakan hebat terus terjadi, dan medan gaya di sekitarnya mulai melemah.
Akhirnya, retakan pun muncul. Ada celah kecil di dekat puncak gunung tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Belum waktunya, Lu Ming dan Tang Feng tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka membiarkan Tang Feng memasuki Zenith Heaven Jade Plate. Lebih baik bertindak sendiri daripada dua orang. Lu Ming terus menunggu. Cahaya abadi yang menyilaukan menyala saat terus-menerus membombardir medan gaya. Semakin banyak retakan muncul di medan gaya. Pada akhirnya, puluhan retakan muncul pada medan gaya seperti jaring laba-laba. Melalui celah-celah itu, orang bahkan dapat melihat sosok-sosok yang menjulang tinggi. Mereka semua adalah leluhur pencipta, dan jumlahnya lebih dari 10. Salah satu leluhur pencipta bahkan membuka celah besar dan mencoba menerobos masuk. Tunggu sedikit lebih lama, Lu Ming memperingatkan dirinya sendiri. Ketika perhatian para master penciptaan tertarik ke Istana Dao Agung, itulah saatnya baginya untuk melarikan diri. Jika dia terburu-buru keluar sekarang, dia pasti akan membuat khawatir para ahli penciptaan itu. Membayangkan dirinya diperhatikan oleh lebih dari 10 ahli penciptaan membuat kulit kepalanya geli. Seperti yang diduga, seiring bertambahnya jumlah retakan, semakin banyak pula ahli penciptaan yang ingin masuk karena mereka bisa merasakan bahwa tempat ini luar biasa. Bagaimana mungkin para ahli penciptaan ini tidak tahu tentang Istana Dao Agung? Ledakan. Tiba-tiba, salah satu ahli penciptaan bergerak. Ia mengulurkan telapak tangan besar dan meraih pagoda batu. Telapak tangan itu begitu besar hingga menutupi langit. Domain anti udara tidak berguna untuk melawannya. Telapak tangan itu turun dari atas dan ingin meraih menara batu itu dan membawanya pergi. Dentang. Tiba-tiba, suara pedang terdengar. Bayangan pedang melesat dari menara batu dan menembus telapak tangan besar itu. Ini, mungkinkah itu pedang Dao besar? Harta karun sejati tertinggi yang legendaris, harta karun pelindung istana Dao besar. Tidak mungkin salah. Mata para leluhur pencipta itu menampakkan cahaya yang membara dan rakus, dan aura mereka melonjak. Setelah itu, bahkan lebih banyak leluhur pencipta yang ingin menyerbu masuk. Harta karun sejati tertinggi. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia tidak asing dengan istilah ini. Piring giok kasa sejati agung juga dikenal sebagai harta karun sejati tertinggi. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya di menara batu itu terdapat harta karun sejati yang tak ternilai harganya. Namun, Lu Ming tahu betul bahwa harta karun ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Yang terpenting sekarang adalah melarikan diri. Sudah waktunya, Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju celah tak jauh dari sana. Di celah itu, medan gaya kehilangan pengaruhnya dan tidak ada perlawanan. Lu Ming melewatinya dengan lancar dan tiba di luar medan gaya. Kata, Bab 5965, Memahami Karma. Begitu dia keluar dari medan gaya, Lu Ming melepaskan kitab suci kosmik kekosongan secara maksimal dan melesat ke kejauhan. Meski begitu, leluhur pencipta masih merasakannya. Akan tetapi, sebagian besar leluhur pencipta berfokus pada harta karun asli atas dan mengabaikan Lu Ming. Hanya satu pencipta yang dengan santai menjentikkan jarinya ke arah Lu Ming. Sebuah sinar energi menerobos batasan waktu dan ruang dan melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Ia menghindar dengan cepat dan menyadari bahwa ia masih terkunci. Ia menggertakkan giginya dan kekuatan sejatinya melonjak ke tombak senjata abadi terbaik di tangannya. Dia tidak berani menggunakan senjata ekstrimnya. Sebagian besar leluhur pencipta tidak memiliki harta karun spiritual kekacauan yang lengkap atau harta karun penciptaan yang sejati. Begitu mereka menggunakan tombak ekstrim, mereka kemungkinan besar akan menjadi sasaran beberapa leluhur pencipta, yang akan menjadi masalah sebenarnya. Kitab suci tombak tak terbatas. Lu Ming menusukkan tombaknya dengan sekuat tenaga dan bertabrakan dengan seberkas cahaya. Ledakan. Pada titik tabrakan, kekosongan itu terkoyak. Tombak senjata abadi terbaik di tangan Lu Ming meledak. Lu Ming mundur dengan cepat. Dia merasakan kidan darahnya bergolak dan lengannya patah. Namun, dia menggunakan kekuatan ini untuk melarikan diri dengan cepat. Kau benar-benar bisa menerima serangan biasa dariku. Sang pencipta mengerutkan kening. Kemampuan Lu Ming jauh melampaui harapannya. Namun, dia tidak mengejar mereka pada akhirnya. Seorang leluhur pencipta yang menyerang seorang kelas semesta sudah merupakan pelanggaran terhadap aturan 12 istana sejati. Lebih jauh lagi, dia tidak berhasil membunuh seorang kelas semesta dengan satu serangan. Jika dia menyerang lagi,
itu akan menjadi lelucon. Selain itu, dia tidak berminat untuk bergerak. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada harta karun sejati tertinggi. Lu Ming terbang dengan cepat. Ia baru melambat setelah terbang miliaran mil jauhnya. Kekuatan yang luar biasa. Aku penasaran apakah serangan itu serangan biasa atau serius. Lu Ming merenung. Jika itu adalah serangan biasa, maka kekuatan leluhur pencipta akan sangat mengerikan. Dia perlu mengevaluasi ulang. Lingkungan surga kedua telah berubah. Baru pada saat itulah Lu Ming punya suasana hati untuk mengamati keadaan sekelilingnya. Ia menemukan bahwa energi negatif di dunia telah melemah berkali-kali lipat, sehingga makhluk hidup dapat bertahan hidup dengan lebih baik. Selain itu, ia tidak menemui satupun badai energi negatif di sepanjang perjalanan. Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika dia baru saja memasuki surga kedua, keadaannya tidak seperti ini. Wus, wus. Tiba-tiba beberapa seberkas cahaya terbang lewat dari jarak yang tidak jauh. Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang dari kelas semesta dari ras yang lebih tinggi dan bukan seorang yang maha mulia. Ras yang lebih tinggi bisa masuk. Mungkinkah surga kedua telah dirilis? Lu Ming punya ide. Ia terus terbang ke arah timur. Seperti yang diharapkan, ia akan bertemu dengan berbagai makhluk di sepanjang jalan. Banyak dari mereka berasal dari ras yang lebih tinggi, dan bahkan ada beberapa dari ras Pink. Tentu saja, hanya tingkat semesta yang bisa memasuki surga kedua. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu puluhan ribu tahun, langit kedua akan terbuka. Awalnya kupikir itu akan memakan waktu lebih dari 100.000 tahun. Pelepasan surga kedua lebih awal dari yang diharapkan Lu Ming. Gunung Enam Arah. Lu Ming melepaskan Tang Feng dari piringan giok zenit agung dan mereka berdua terus terbang ke timur. Sasarannya adalah Gunung Enam Penjuru, tempat ras 8 lengan 3 ekor dan pemuda klan Xia bermarga Lu saling bertukar teknik pemutusan jiwa 3 pembunuh. Setengah bulan kemudian, Lu Ming dan Tang Feng akhirnya tiba di Gunung Enam Harmoni. Akan tetapi, dia telah mencari di seluruh Gunung Enam Penjuru, namun dia tidak menemukan jejak pemuda bermarga Lu itu. Mereka berdua hanya bisa menggunakan Gunung Enam Harmoni sebagai pusat dan memperluas jangkauan pencarian mereka. Pada hari ini, sesosok tubuh terbang tak jauh darinya. Lu Ming meliriknya sekilas dan jantungnya berdebar kencang. Wuih, dia melangkah maju dan muncul di depan sosok ini, menghalangi jalannya. Makhluk itu tampak seperti gorila. Tingginya 5 meter dan ditutupi sisik hitam. Jika Lu Ming ingat dengan benar, makhluk itu pasti berasal dari suku Pink, suku gorila emas hitam. Gorila emas hitam itu memiliki basis kultivasi Dharma Universe-grade. Namun, ketika merasakan aura Lu Ming, ia langsung menjadi sangat hormat. Ini karena dia bisa merasakan aura Lu Ming sedalam jurang, tak terduga, dan bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Abadi Langit Zenit yang pernah ditemuinya. Mungkinkah itu adalah penguasa yang terhormat? Junior Xing Feng menyapa senior. Gorila emas hitam membungkuk hormat. Apakah Anda pernah melihat orang ini sebelumnya? Lu Ming tidak membuang waktu. Ia menyentuh kekosongan itu dengan telapak tangannya dan sebuah potret muncul. Itu adalah potret alam liar surgawi. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Xing Feng mengingat dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya. Mustahil untuk melupakan keberadaan tingkat alam semesta selama seseorang telah melihatnya sebelumnya. Bagaimana dengan yang ini? Adegan berubah pada potret yang ditunjukkan ras 8 lengan 3 ekor pada Lu Ming. Meskipun begitu, Gorilla Cell tetap menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa ia belum pernah melihatnya. Ekspresi Lu Ming normal, tetapi matanya lebih cerah. Dia bisa merasakan bahwa orang ini pasti pernah bertemu keluarganya sebelumnya, dan keluarga itu adalah Divine Wilderness Lu. Selama mereka bertemu, pasti ada karma di antara mereka. Dengan karma, hal itu bisa disimpulkan. Orang dengan tingkat kultivasi rendah tentu tidak akan mampu merasakan atau menyimpulkannya. Namun, pada tingkat Lu Ming, ia dapat melihat sebab dan akibat sekilas dan memahami kebenarannya. Wuih, Lu Ming menunjuk ke arah dahi Xing Feng. Mata Xing Feng langsung linglung. Pada saat berikutnya, gambar muncul di atas kepala Xing Feng. Lu Ming menggunakan seni deduksi untuk menyimpulkan karma. Lu Ming tidak menghabiskan banyak upaya untuk mengolah teknik ramalan abadi, tetapi samudera semesta tidak kekurangan teknik abadi seperti itu. Dia telah mengumpulkan beberapa di antaranya. Semua perubahan tidak menyimpang dari asal-usulnya.
Teknik abadi tipe deduksi juga merupakan teknik abadi. Ada lebih dari 1 juta aturan mantra abadi di Myriad Dao Picture milik Luming. Itu mencakup hampir semua aturan mantra abadi. Lebih dari 1 juta hukum mantra abadi dapat digabungkan sesuka hati. Tidak ada teknik abadi di dunia yang dapat lolos dari aturan teknik abadi ini. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengolah teknik ramalan abadi, dia telah menyempurnakannya. Sesaat kemudian, gambar di atas kepala Xing Feng tertuju pada seorang pemuda. Ini adalah seorang pemuda dari klan Xia. Tatapan matanya dingin dan niat membunuhnya melonjak. Dia seperti seorang pembunuh abadi. Niat membunuhnya sangat mirip dengan pemuda bermarga Lu yang pernah ditunjukkan oleh ras 3 ekor berlengan 8 kepadanya, hanya saja tubuh dan penampilannya benar-benar berbeda. Jelaslah bahwa dia telah mengubah penampilannya. Dengan lambaian tangannya lagi, potret pemuda itu runtuh. Pada saat berikutnya, seorang pemuda baru terungkap. Dialah pemuda yang diberitahukan oleh ras 8 berlengan 3 ekor kepadanya. Itu memang orang yang sama. Kemudian, Luming melambaikan telapak tangannya lagi. Potret pemuda itu hancur lagi dan potret baru pun lahir. Gurun suci yang surgawi. Jantung Luming berdebar kencang. Matanya bersinar seperti bintang. Itu benar-benar Divine Wilderness Lu. Luming telah kembali ke akarnya dan memahami warna aslinya. Mungkin karena pertempuran di samudera semesta telah memberikan pukulan telak bagi Divine Wilderness. Temperamennya telah berubah drastis, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, merupakan berkah tersembunyi bahwa dia masih hidup. Tang Feng menghiburnya. Aku ingin tahu apa yang telah dialami oleh Divine Wilderness selama bertahun-tahun ini. Kultivasinya benar-benar telah mencapai tingkat alam semesta dalam. Luming berkata, merasa sangat terkejut. Di masa lalu, Tanah Suci lebih menyukai hari-hari yang damai. Keinginannya untuk menekuni Dao tidak kuat, dan kemajuan kultivasinya lambat. Dalam pertempuran di samudera semesta, ia hanya berada di alam Raja Surgawi. Dia sebenarnya telah mencapai tingkat alam semesta dalam beberapa juta tahun. Dia tidak jauh lebih lambat darinya. Namun, berapa banyak harta yang dimiliki Luming? Berapa banyak pertemuan yang tidak disengaja? Bab 5966, Ayah dan Anak Bertemu. Bukankah lebih baik memiliki basis kultivasi yang lebih kuat? Yang saya khawatirkan sekarang adalah apakah dia akan dilahap oleh kebencian dan niat membunuh dan tenggelam sepenuhnya. Bisakah kau simpulkan lokasi Divine Wilderness saat ini? Tang Feng berkata dan kemudian bertanya. Lu Ming mengangguk. Ini juga yang membuatnya khawatir. Niat membunuh di Divine Wilderness Lu terlalu kuat. Aku tidak yakin dengan lokasinya saat ini, tapi aku bisa menyimpulkan lokasi pertemuan antara Gorilla Seal dan Divine Wilderness. Kata Luming, tidak ada waktu yang terbuang. Kita akan segera berangkat. Tang Feng cepat dan tegas. Luming menghapus memori pertemuan antara Gorilla Seal dan Divine Wilderness dan juga menghapus karma. Dengan cara ini, bahkan jika orang lain melihat Gorilla Seal, mereka tidak akan dapat menyimpulkan Divine Wilderness. Kemudian, mereka berdua bergegas menuju lokasi yang telah mereka simpulkan. Jauh dari Luming, dua sosok melesat di udara dengan kecepatan yang luar biasa. Kedua tokoh ini sebenarnya adalah leluhur Chang Tian dan leluhur Huang Tian. Tiba-tiba, leluhur langit kuning meraih udara dan beberapa sosok tertangkap. Orang-orang ini adalah para ahli dari ras tertentu yang lebih tinggi. Ketika mereka merasakan aura para leluhur, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka membungkuk dan berkata dengan hormat, "Salam, leluhur pencipta. Bekerja samalah dengan baik dengan deduksiku dan aku akan memastikan bahwa kamu akan baik-baik saja." Leluhur langit kuning berkata dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, energi yang kuat melilit makhluk ras yang lebih tinggi. Mereka jatuh pingsan, dan gambar muncul di atas kepala mereka. Mereka terus berubah. Tidak lama kemudian, gambar di atas salah satu dari mereka membeku pada seorang pemuda dengan niat membunuh yang kuat. Aura ras manusia di samudera semesta. Itu aura yang familiar. Leluhur langit kuning menjentikkan jarinya berulang kali, dan potret pemuda itu hancur berkeping-keping. Akhirnya, sosok yang dikenalnya muncul. Padang belantara tanah suci. Selama pertempuran di samudera semesta, Divine Wilderness Lu hanyalah seekor semut dan tidak menarik perhatian mereka. Namun, karena Luming, mereka tetap memperhatikannya. Mereka tidak akan pernah melupakan orang yang mereka perhatikan. Dia putra Luming. Aku berteleportasi dari samudera semesta,
Tapi aku berakhir di sini. Aneh. Dan kultivasinya telah mencapai tingkat alam semesta dalam. Surga dan Huang Tian sama-sama terkejut dan bingung. Setelah itu, leluhur langit kuning menyimpulkan lokasi tempat ras atas dan Divine Wilderness Lu akan bertemu. Dia berubah menjadi pelangi dan melesat pergi. Titik-titik. Gunung Tujuh Bintang, pegunungan besar di sebelah timur kutub langit kedua. Pada saat ini, pertempuran sedang terjadi. Wah, cahaya abadi yang menyilaukan bersinar, dan sesosok mayat jatuh ke tanah sambil menjerit menyedihkan. Itu bukan pertempuran yang kacau, tetapi lebih dari selusin makhluk dari berbagai ras menyerang satu orang. Orang yang dikepung itu adalah Divine Wilderness Lu. Pada saat ini, Shen Huanglu telah kembali ke penampilan aslinya. Dia memegang tombaknya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Niat membunuh yang kuat menyertai pancaran tombak saat bergerak tanpa hambatan. Meskipun dia berlumuran darah dan memiliki puluhan luka, semakin dia bertarung, semakin kuat dia. Niat membunuhnya menjadi semakin dingin, membuat para ahli dari lebih dari 10 ras yang mengelilinginya gemetar ketakutan. Awalnya ada hampir 20 dari mereka, tetapi 7 di antaranya telah dibunuh oleh pemuda klan Xia ini. Bocah, serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan membiarkanmu pergi dengan aman. Benar sekali. Tidak mungkin bagimu untuk menyimpan semuanya sendiri. Keluarkan dan bagilah secara merata. Terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Bermimpilah. Aku membunuh binatang aneh itu sendirian. Cincin penyimpanan itu tentu saja milikku. Jika kau mampu, ambillah dari mayatku. Bunuh. Teriak Shen Huanglu. Niat membunuh di matanya begitu kuat sehingga tampak nyata. Meskipun dia terluka parah, semangat juangnya bahkan lebih kuat. Awalnya, ia bepergian ke sana dan secara tidak sengaja menemukan seekor binatang aneh. Binatang aneh ini bahkan memiliki cincin penyimpanan di atasnya. Binatang-binatang aneh berevolusi dari daging dan darah makhluk hidup di dunia nyata. Cincin penyimpanan ini kemungkinan besar dibawa oleh daging dan darah makhluk hidup di dunia nyata. Harta karun seperti apa yang ada di dalam cincin penyimpanan di dunia nyata? Pasti menggoda. Dia telah membunuh binatang aneh itu sendirian dan memperoleh cincin penyimpanan, tetapi dia telah dirampok di tengah jalan. Bagaimana dia bisa berkompromi jika dia ingin mendapatkan sesuatu tanpa imbalan? Pembantaian terus berlanjut. Engah, Shen Huanglu terkena pedang, tetapi ia memanfaatkan kesempatan itu untuk meledakkan seorang ahli tingkat alam semesta dalam dengan tombaknya. Jiwa abadinya terkoyak, dan ia terkena niat membunuh yang kuat hingga tumpul. Berbagai pakar terkesiap. Orang ini terlalu menakutkan. Dia jelas hanya berada di tahap awal Inner Universe Grade dan hanya memiliki 2 Universe Fuse Aperture, tetapi kekuatan tempurnya tak tertandingi. Niat membunuhnya seperti tsunami, membingungkan pikiran dan hati orang-orang. Ia menyerang jiwa yang abadi dan menghancurkan tubuh. Ada 3 orang yang berada di puncak tingkat alam semesta dalam. Meskipun begitu banyak orang yang bergabung, mereka tetap tidak dapat mengalahkan pihak lain. Selain Ye Chen, apakah klan Xia benar-benar memiliki ahli seperti itu? Para ahli yang tersisa dari berbagai ras mengepung Divine Wilderness Lu. Mereka tidak berani menyerang karena takut menjadi sasaran dan dibunuh oleh Divine Wilderness Lu. Para ahli yang telah tumbang sebelumnya telah menjadi sasaran Divine Wilderness Lu dan terbunuh. Orang ini hanyalah seorang gila. Menarik. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari langit. Kemudian, aura mengerikan menyebar dan menyelimuti semua orang. Semua orang merasakan seolah-olah mereka ditekan oleh alam semesta, dan pernafasan mereka menjadi sulit. Saat suara itu berakhir, sebuah sosok muncul di langit dan menatap semua orang. Tentu saja, pandangannya terutama tertuju pada Divine Wilderness Lu. Ras Abisal, yang mulia penguasa. Jantung semua orang berdebar kencang. Ahli yang tiba-tiba muncul itu berasal dari ras atas, ras Abisal. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik kelas Venerated Universe. Bocah, berikan aku cincin penyimpanan yang kau peroleh dari roh aneh itu. Ras Abis Universe Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Nada suaranya tidak dapat diganggu-gugat. Jika kamu menginginkannya, datanglah dan ambil sendiri. Niat bertarung Shen Huanglu begitu kuat. Ia menatap lawannya tanpa rasa takut. Jadi bagaimana jika itu adalah Fate Universe? Dia tidak bisa berkompromi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara kosmos batin dan kosmos yang ditakdirkan.
Tatapan Abyssal Rache Life Universe berubah dingin. Dia menyerang dengan telapak tangannya, dan jurang segera muncul. Jurang itu menekan Divine Wilderness Lu, ingin menekannya di bawah jurang. Mundur. Para ahli lainnya mundur dengan panik, takut kalau mereka akan terlibat. Tanah suci meraung, ingin bertarung sampai mati. Namun, jurang itu tidak runtuh. Sebaliknya, ia menghilang tanpa suara dan berubah menjadi ketiadaan. Aku ingin melihat seberapa kuat kosmos takdir ras abisal milikmu. Di kejauhan, dua sosok melangkah dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Ketika mendengar suara itu, tubuh Divine Wilderness Lu bergetar. Niat membunuh yang kuat menghilang secara signifikan. Matanya dipenuhi keraguan, keterkejutan, kegembiraan, dan banyak emosi lainnya. Dia tiba-tiba berbalik, matanya yang sangat dingin sudah dipenuhi kabut. Ayah, ayah, kakek. Gurun surgawi Lu bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini dia benar-benar ingin menangis. Dia semula mengira Lu Ming dan Tang Feng telah tewas dalam pertempuran di samudera semesta. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu Lu Ming dan Tang Feng di surga kedua dunia alam semesta sejati. Divine Wilderness, kau baik-baik saja. Itu hebat. Lu Ming berjalan mendekat dan menepuk bahu Divine Wilderness Lu dengan kuat. Anak baik, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu, dan kamu sudah menjadi Inner Universe Great. Tang Feng juga tersenyum dan berkata, Bab 5967 Kedatangan Chang Huang. Divine Wilderness, apa yang terjadi? Lu Ming melirik selusin ahli di sekitarnya. Ayah, beginilah. Divine Wilderness Lu menjelaskan alasan di balik masalah tersebut. Ekspresi Lu Ming dan Tang Feng berubah dingin. Niat membunuh samar-samar terpancar dari mereka. Meneguk, ahli bela diri kelas alam semesta takdir ras abisal tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Mengerikan, tak tertandingi. Dia bisa merasakan aura mengerikan dari Lu Ming dan Tang Feng. Aura ini tampaknya tidak berada di tingkat alam semesta takdir. Bukannya dia belum pernah melihat eksistensi tingkat alam semesta takdir sebelumnya. Ras abisal memiliki beberapa eksistensi tingkat alam semesta takdir, tetapi perbedaan di antara keduanya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mungkinkah itu primordial chaos unity atau leluhur pencipta? Itu tidak benar. Dia pernah bertemu dengan satu-satunya leluhur pencipta ras abisal sebelumnya, tetapi tidak memiliki aura seperti itu. Pikirannya kacau dan dia tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Senior, ini semua salah paham. Junior akan segera pergi. Fate Universe dari Abyss Rache membungkuk hormat. Para pakar lainnya dan Divine Wilderness Lu semuanya tercengang. Alam semesta yang ditakdirkan ini, yang sangat kuat di mata mereka, sebenarnya sangat menghormati Lu Ming dan Tang Feng. Salah paham. Kalau aku tidak datang, anakku akan mati di tanganmu. Gunakan hidupmu untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Dalam sekejap, cahaya tombak menembus ke arah alam semesta takdir ras abis. Alam semesta takdir ras abisal sudah siap untuk melarikan diri. Ketika Lu Ming berbicara, dia mundur dengan cepat. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lebih cepat dari Lu Ming. Cahaya tombak itu mendekat dalam sekejap dan menembus 13 lapis pertahanan alam semesta kehidupan ras abis. Cahaya itu menembus dadanya dan meledakkannya menjadi puluhan bagian. Jiwa abadinya juga hancur total oleh kekuatan penghancur itu. Sisi. Terdengar desahan. Alam semesta tak tertandingi yang sangat kuat itu benar-benar dibunuh oleh Tang Feng dengan jentikan jarinya. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, akan sulit untuk mempercayainya. Ayo pergi. Seseorang berteriak. Seketika, belasan ahli berhamburan ke segala arah. Alam semesta takdir milik ras abisal baru saja akan menyerang Divine Wilderness Lu ketika ia terbunuh. Mereka mulai mengepung Divine Wilderness Lu dan melukainya dengan parah. Bagaimana mungkin Lu Ming membiarkan mereka pergi? Dentang, suara pedang terdengar, dan lebih dari selusin cahaya pedang terbang ke segala arah. Di tengah jeritan yang menyedihkan, lebih dari selusin ahli dari berbagai ras semuanya terbunuh. Ini, Divine Wilderness Lu terdiam. Hatinya sudah mati rasa. Setelah tidak bertemu selama jutaan tahun, awalnya dia mengira dirinya cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan keduanya, dia masih jauh dari itu. Lu Ming dan Tang Feng secara alami menyimpan inti alam semesta dan cincin penyimpanan tingkat alam semesta. Divine Wilderness,
ceritakan padaku secara rinci. Apa yang telah kau alami selama ini? Dan, apakah kau pernah melihat ibumu dan yang lainnya? Lu Ming bertanya. Ayah, kakek, ibu, bibi Qiuyue, dan, Bubbles, dan yang lainnya semuanya baik-baik saja. Kita semua berkumpul di satu tempat. Kata Dewa Lu. Lu Ming dan Tang Feng sangat gembira saat mendengar itu. Tepat saat mereka hendak menanyakan rinciannya, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka merasakan bahaya yang mengerikan menghampiri mereka dengan cepat. Krisis semacam ini bagaikan tsunami, memberi mereka tekanan yang sangat besar. Mereka tak terkalahkan. Di wilayah kekuasaan mereka dan dengan bakat mereka yang luar biasa, mereka seringkali dapat merasakan bahaya sebelumnya. Bahaya semakin dekat. Divine Wilderness, sembunyilah dengan baik. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan Divine Wilderness Lu ke dalam Great Zenith Heaven Jade Plate. Kemudian, dia terbang ke arah utara bersama Tang Feng. Mereka dapat merasakan bahaya datang dari selatan. Keduanya terbang dengan kecepatan penuh, tetapi mereka tidak berhasil menghindari bahaya. Sebaliknya, mereka merasa bahaya semakin dekat. Mereka menambah kecepatannya sampai batas maksimal, tetapi masih sama saja. Artinya, sumber krisis lebih cepat dari mereka. Sekarang, tidak ada seorang pun di alam semesta yang bisa lebih cepat dari mereka. Hanya leluhur pencipta yang bisa lebih cepat. Surga dan langit kuning. Lu Ming dan Tang Feng saling berpandangan dan memahami pikiran masing-masing. Senior, kamu bisa masuk ke Great Zenith Jade Plate terlebih dahulu. Aku bisa mengubah aura hidupku, jadi aku mungkin bisa menipu mereka. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Tang Feng. Sulit. Meskipun Anda dapat mengubah aura esensi kehidupan, sulit untuk mengubah aura suatu ras. Dengan kecerdasan mereka, akan sangat sulit untuk menipu mereka. Kata Tang Feng. Mari kita coba dulu. Kalau tidak berhasil, kita bicarakan lagi. Kata Lu Ming. Jika kau ingin bertarung, kau harus membiarkanku keluar. Tatapan Tang Feng setajam pedang. Bagus. Lu Ming mengangguk. Kemudian, dia memasukkan Tang Feng ke dalam Great Zenith Jade Plate dan terus terbang selama beberapa saat. Kecepatannya lebih cepat daripada bentuk pedang Tang Feng. Namun, dia merasa bahwa bahaya masih mendekat. Lu Ming tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya, jadi dia berhenti. Dia mengenakan baju besi abadi yang menutupi seluruh tubuhnya. Aura sumber kehidupannya juga telah berubah total. Suara mendesing. Suara mendesing. Tak lama kemudian, dua sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Aura mereka yang kuat dan dingin mengunci Lu Ming. Memang itu adalah surga dan surga kuning. Junior Xiaofan menyapa dua senior. Lu Ming dengan santai menyebutkan sebuah nama dan membungkuk hormat. Xiaofan, Heaven dan Huang Tian tidak berekspresi. Kamu dari klan Xia, kan? Kata leluhur firmamen. Itu klan Xia. Lu Ming mengangguk. Aura sumber kehidupan dapat diubah, tetapi aura suatu ras sulit diubah. Setelah ketiga tubuhnya menyatu menjadi satu, dia dapat mengubah aura sumber kehidupannya, tetapi aura rasnya tetap tidak berubah. Ini juga merupakan alasan mengapa kemanapun dia pergi, orang-orang akan tahu bahwa dia berasal dari klan Xia. Dia tidak dapat menyembunyikan fakta ini. Saya perhatikan bahwa basis kultivasi Anda telah mencapai tingkat alam semesta takdir. Selain Ye Chen, sebenarnya ada eksistensi tingkat alam semesta takdir lainnya di klan Xia. Mengapa saya belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya? Leluhur firmamen diselidiki. Junior jarang keluar dan berkultivasi sendirian, jadi sangat sedikit orang yang mengenal Junior. Kata Lu Ming. Benarkah begitu? Leluhur langit biru dan leluhur langit kuning menyipitkan mata mereka. Ledakan. Tiba-tiba, leluhur langit menyerang. Dia menghantamkan telapak tangannya ke kepala Lu Ming. Kemanapun telapak tangannya bergerak, kekosongan itu lenyap. Seperti yang diduga, dia tidak bisa menyembunyikannya. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Terlalu banyak kekurangan dan tempat-tempat yang tidak masuk akal. Memang mustahil menyembunyikannya dari kedua orang tua ini. Sejak awal, Lu Ming siap bertarung kapan saja. Begitu leluhur langit menyerang, kekuatan sejati Lu Ming meledak dan mengalir ke 10 jarinya. 10 jarinya berubah menjadi 10 tombak abadi dan menusuk telapak tangan leluhur langit. Ledakan. Dengan suara keras, Lu Ming mundur ratusan juta mil jauhnya. Jari-jarinya terpelintir dan berubah bentuk. Dia bisa merasakan sakitnya konsentrasi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa teguk darah.
Kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Lu Ming tampak serius. Leluhur surga juga sedikit tertegun. Dia telah menggunakan 30% kekuatannya pada serangan telapak tangan itu, namun seorang kultivator tingkat alam semesta takdir mampu menahannya. Coba ambil jurus lain dariku. Leluhur Chang Tian berteriak dingin dan mengacungkan jari-jarinya seperti pedang. Tiba-tiba, bola cahaya bintang jatuh dengan cepat dari langit menuju Lu Ming. Cahaya bintang ini jelas tampak seperti kosmos besar. Kitab Suci Pedang Pembantai Bintang. Bab 5968 Kaisar Kedalaman. Leluhur surga menggunakan teknik abadi tingkat atas dari ras surga, Kitab Suci Pedang Pembantai Bintang. Akan tetapi, kekuatannya berkali-kali lipat dari apa yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Menggunakan kosmos agung sebagai bintang, ia berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh musuh-musuhnya. Kekuatannya luar biasa dahsyat. Lebih jauh lagi, dia mengunci Lu Ming. Lu Ming melepaskan kekosongan alam semesta tak terbatas secara ekstrim. Dalam sekejap, ia mengubah ribuan arah tetapi ia tetap tidak dapat menghindarinya. Ia benar-benar terkunci padanya. Kalau begitu, ayo bertarung. Mata Lu Ming menyala dengan kobaran api yang berkobar. Extreme Spear muncul di tangannya. Dia menyatu dengan tombak itu dan menyerbu ke depan, bertabrakan dengan Star Slayer Sword Radiance. Wah, Lu Ming terlempar sekali lagi. Ia menabrak 9 puncak berturut-turut. Baju zirah abadi di tubuhnya menerima tekanan besar dan hancur berkeping-keping. Namun, pada saat berikutnya, Lu Ming menyatu dengan tombaknya dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan. Alih-alih maju, ia malah mundur dan menusuk leluhur surga. Kitab Suci Tombak Tak Terbatas, Lu Ming, itu benar-benar kamu. Leluhur Cakrawala berbicara dengan dingin. Dia mengulurkan 2 jari dan dengan tepat menjepit ujung senjata sejati ekstrim. Serangan Lu Ming langsung diblokir. Harta karun sejati ciptaan yang lengkap. Nak, harus kukatakan bahwa keberuntunganmu sangat dalam dan tak tertandingi. Namun, hari ini, itu akan menjadi gaun pengantin untuk kita. Heaven Primogenitor tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Senyum muncul di wajahnya. Menurut pendapatnya, karena Lu Ming telah ditemukan oleh mereka, dia ditakdirkan untuk mati. Semua kesempatan yang diperoleh Lu Ming akan menjadi milik mereka. Ini termasuk harta karun sejati tertinggi, piring giok sutra Zenit Agung. Bunuh mereka. Lu Ming mencengkeram senjata ekstrim dengan erat dan tiba-tiba berteriak. Cahaya tombak itu membumbung tinggi. Pada saat ini, Lu Ming mendorong kekuatan serangannya ke puncak. Sebelumnya, ketika Lu Ming menyerang, dia hanya menggunakan kitab suci tombak tak terbatas dengan sempurna. Dia tidak menggunakan status terobosan tertinggi. Tujuannya adalah untuk mengejutkan mereka. Ekspresi leluhur surga berubah. Jari-jarinya tidak dapat lagi memegang tombak ekstrim. Tombak ekstrim menembus jari-jarinya dan menembus ruang di antara kedua alisnya. Namun, hal itu terhalang oleh lapisan cahaya abadi. Itu adalah cahaya abadi tanpa noda yang dibentuk oleh kitab suci abadi tanpa noda dan memiliki pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Lu Ming telah melihat teknik abadi tingkat atas ini pada para ahli ras ether. Namun, konsep penggunaannya sama sekali berbeda bagi orang-orang itu dan bagi leluhur ether untuk menggunakannya. Dengan bunyi dentang, tombak itu berhasil diblokir. Namun, semua ini berada dalam harapan Lu Ming. Bagaimana bisa semudah itu menyerang diam-diam orang tua ini, Heaven? Merusak. Lu Ming berteriak pelan. Dia mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya untuk mengaktifkan tombak tertinggi, menyebabkan cahaya abadi kemurnian runtuh. Pada saat yang sama, diagram Dao segudang muncul, dan lebih dari 10 teknik ofensif abadi yang kuat meletus pada saat yang sama. Cahaya tombak, cahaya pedang, cahaya pedang. Mereka semua membombardir titik yang tenggelam itu. Puci. Akhirnya, sebuah lubang kecil tercipta di cahaya abadi kemurnian yang tenggelam. Pada saat ini, tubuh Lu Ming berkelebat dan sosok Tang Feng muncul. Tang Feng memegang pedang sejati Dao tertinggi di tangannya dan menyatu dengan pedang itu. Aura dari 2 pedang pertempuran di level harta karun spiritual kekacauan itu terhubung, dan mereka meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan saat mereka menusuk celah itu. Leluhur Chang Surga mendengus dan mundur, menghancurkan puncak gunung. Terlihat sebuah lubang pedang muncul di antara kedua alisnya, dan darah terus-menerus merembes keluar. Namun, lubang pedang itu tidak dalam, hanya sekitar 1 inci. Dalam sekejap mata,
lubang pedang itu kembali ke keadaan semula. Lu Ming dan Tang Feng mendesah diam-diam. Kerja sama mereka berjalan mulus, langsung mengeluarkan kekuatan tempur mereka hingga batas maksimal, namun mereka tetap tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan pada leluhur surga. Leluhur firmamen menguasai banyak teknik abadi yang kuat. Terlalu sulit untuk membunuhnya. Jelas sekali dia baru saja menggunakan kitab suci takdir abadi. Leluhur Chang Tian mengulurkan tangan dan menyekat tetesan darah di antara alisnya. Niat membunuh di matanya menyala seperti api. Dua makhluk seperti semut telah melukainya. Ledakan. Aura yang mengejutkan meletus. Ribuan titik cahaya di tubuh leluhur memancarkan aura yang mengejutkan. Ada lebih dari 3.000 lubang yang menyatu di alam semesta. Ada lebih dari 3.000 lubang yang menyatu di alam semesta. Begitu lubang itu meledak, kekuatan sebenarnya tak tertandingi, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Pembantaian bintang. Heaven Primogenitor menunjuk. Garis-garis cahaya pedang berbintang muncul di atas Lu Ming dan Tang Feng sebelum jatuh. Jumlahnya seluruhnya 108. Setiap cahaya pedang astral menggunakan alam semesta sebagai bintang. Mereka sangat kuat dan dapat langsung membunuh alam semesta yang ditakdirkan. Aura itu mengunci Lu Ming dan Tang Feng. Mereka tidak punya tempat untuk lari. Lebih jauh lagi, Yellow Heaven Primogenitor tidak bergerak. Sebaliknya, dia berdiri di kekosongan lain dan menunggu dengan tenang, menutup rute pelarian mereka. Barangkali, dalam pikiran mereka, kedua tingkat semesta itu bahkan tidak perlu bekerja sama. Bagaimanapun, mereka adalah nenek moyang penciptaan. Dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung. Lu Ming dan Tang Feng berkumpul bersama dan mengaktifkan harta karun sejati sang pencipta dengan sekuat tenaga. Mereka melancarkan serangan terkuat dan memasang pertahanan terkuat. Namun, saat cahaya pedang bintang itu mendarat, mereka tetap terbanting ke tanah, menciptakan kawah selebar 10.000 meter. Tubuh mereka rusak dan mereka nyaris tidak terhubung satu sama lain dengan kekuatan Chaos Upanishad. Mereka terluka parah. Apakah ini kekuatan leluhur pencipta? Sungguh mengerikan. Lu Ming bergumam dan memuntahkan darah. Kekuatan leluhur pencipta berada di luar imajinasi Lu Ming. Ia dulu berpikir bahwa jika ia memasuki tahap akhir alam semesta yang ditakdirkan, ia akan mampu melawan langit dan langit kuning. Sekarang, ia menyadari bahwa ia telah meremehkan kekuatan leluhur pencipta. Dalam konfrontasi tadi, teknik abadi yang dia gunakan hancur dalam satu serangan, seolah-olah hancur. Keduanya menggunakan kekuatan realitas yang sama, tetapi perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Apakah itu makna mendalam dari penciptaan? Pikiran Lu Ming berpacu. Jumlah Chaos Ultimachi yang telah dikuasai oleh leluhur pencipta tidaklah terlalu tinggi. Dalam konfrontasi tadi, Lu Ming merasakan bahwa pihak lain telah menguasai sekitar 800 juta jenis Chaos Ultimachi. Sedangkan dia punya 560 juta. Meskipun ada perbedaan, itu tidak terlalu menggelikan. Secara logika, dia bisa saja menahannya untuk sementara, tetapi hasilnya dia langsung pingsan dalam sekejap. Hanya ada satu, yaitu hakikat penciptaan. Creation Intent adalah Kaisar Intent. Ia dapat mengendalikan miliaran intent dan menggabungkannya menjadi satu, menyebabkan perubahan kualitatif dan meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, pihak lain memiliki lebih dari 3.000 lubang yang menyatu, jauh lebih banyak dari yang dimiliki Lu Ming yaitu 360. Keunggulan Lu Ming adalah alam semesta diri sejati yang melampaui kelas 10, teknik abadi yang menembus batas, dan tentu saja, harta karun sejati penciptaan. Namun, ini tidak dapat menutupi kesenjangan antara dirinya dan surga leluhur. Lu Ming, Tang Feng, aku akan mengantar kalian. Mata leluhur Chang Tian dingin. Dia mengarahkan jarinya ke udara, dan cahaya pedang berbintang muncul kembali di langit. Pada saat ini, Lu Ming mengeluarkan plat giok Zenit Agung. Pada momen hidup dan mati ini, tak perlu lagi menyembunyikan lempengan giok jaring Zenit Agung. Terlebih lagi, tujuan langit dan Huang Tian adalah untuk merebut piring giok langit Zenit Agungnya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Sebuah lorong yang terhubung ke dunia nyata. Kekuatan realitas yang kaya mendarat pada Lu Ming dan Tang Feng. Selain itu, ada juga kekuatan khusus yang dia gunakan dari Great Zenith Heaven Jade Plate. Kekuatan itu tersebar pada mereka berdua, dan luka mereka langsung sembuh, dan kekuatan mereka melonjak. Ini adalah salah satu fungsi tambahan dari Great Zenith Heaven Jade Plate. Itu dapat menyembuhkan luka dan meningkatkan kecakapan bertarung.
Bab 5969, Pengalaman di Jalan Padang Gurun Surgawi. Selama Perang Besar di Samudra Semesta, leluhur Qing Tian telah menggunakan kemampuan ini untuk meningkatkan kekuatan tempur Ye Qing, 3 kemurnian Tao, Sue Yusu, dan yang lainnya. Lu Ming kini mengerti bahwa peningkatan kekuatan tempur bukan hanya tentang menarik kekuatan kebenaran. Itu terutama merupakan fungsi dari cakram giok zenit agung itu sendiri. Ledakan. Keduanya bergegas maju dan menggunakan teknik abadi yang kuat. Kali ini, mereka berhasil memblokir serangan cahaya pedang berbintang. Meskipun mereka juga terluka, mereka segera pulih di bawah peningkatan Great Zenith Jade Plate. Piring giok kasa asli yang luar biasa. Heaven Primogenitor dan Yellow Heaven Primogenitor menatap Great Zenith Jade Plate dengan mata menyala-nyala. Saat itu, King King, Ni Huang, dan King Chang semuanya telah mati karena harta karun sejati yang tertinggi ini. Dari awal hingga akhir, tujuan mereka hanyalah piring giok surga Zenith Agung. Menurut pendapat mereka, Lu Ming mampu berkultivasi ke alam semesta takdir dengan begitu cepat berkat plat giok sutra Zenith Agung. Kalau harta karun semacam ini ada di tangan mereka, pasti bisa menampilkan efek yang jauh lebih kuat. Jika kamu tidak dapat memahami harta karun sejati tertinggi, maka berikanlah kepadaku. Leluhur Chang Heaven berbicara, dan sebuah guci hitam muncul di atas kepalanya. Itu adalah harta karun spiritual kekacauan, toples pemusnah dunia 10 bencana. Leluhur Chang Heaven tidak menggunakan pot pemusnahan dunia 10 bencana karena dia yakin itu tidak berguna melawan 2 tingkat alam semesta. Namun, kekuatan tempur Lu Ming dan Tang Feng telah melampaui ekspektasinya. Terlebih lagi, dengan peningkatan Great Zenith Jade Plate, sulit untuk membunuh mereka dalam waktu singkat. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kau ingin piring giok jaring Zenith Agung, kan? Ini dia. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba meraih Great Zenith Net Jade Plate. Seluruh kekuatannya mengalir ke lengannya dan dia melemparkan Great Zenith Net Jade Plate keluar. Lemparannya tidak ke arah Chang Tian dan Huang Tian, melainkan ke arah ruang kosong. Kekuatan Lu Ming sungguh mencengangkan. Dia melemparkan Great Zenith Heaven Jade Plate dengan sekuat tenaga. Great Zenith Heaven Jade Plate menghancurkan kehampaan dan terbang ke kejauhan seperti aliran cahaya. Dalam sekejap, benda itu telah berada ribuan mil jauhnya. Ekspresi leluhur langit dan leluhur langit kuning berubah. Mereka tidak peduli dengan Lu Ming dan Tang Feng saat mereka mengejar piring giok Zenith Agung dengan sekuat tenaga. Bagaimanapun, Lu Ming dan Tang Feng terkunci oleh aura mereka. Selama mereka tidak terlalu jauh dan tidak bisa lepas dari genggaman mereka, tidak akan terlambat untuk membunuh mereka setelah mereka memperoleh Great Zenith Net Jade Plate. Mereka tidak berani menunda. Ini karena ada cukup banyak leluhur pencipta yang telah memasuki surga kedua. Jika piring giok langit Zenith Agung dibuang seperti ini dan ditemukan oleh salah satu leluhur pencipta 12 istana sejati, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendapatkan piring giok langit Zenith Agung lagi. Oleh karena itu, di saat panik, Chang Tian dan Huang Tian bergegas menuju piring giok surga Zenith Agung pada saat yang sama. Hal ini sesuai dengan harapan Lu Ming. Itu karena hanya ada satu kutukan jiwa. Benar sekali. Sejak awal, Lu Ming telah berencana menggunakan kutukan jiwa untuk menghadapi surga dan Huang Tian. Sebelumnya tidak ada gunanya karena jarak antara surga dan surga kuning terlalu jauh. Kutukan jiwa hanya bisa menyerang satu orang. Adapun yang tersisa, dia masih bisa membunuh mereka. Jika dia ingin menggunakannya, dia harus membuat langit dan Huang Tian jatuh cinta padanya di waktu yang sama. Sebelumnya, Lu Ming dan Tang Feng telah bekerja keras untuk menarik surga dan surga kuning agar berkumpul. Namun, kesenjangan antara kemampuan mereka dan surga terlalu besar. Sulit bagi mereka untuk berhasil. Lu Ming hanya bisa menggunakan metode ini. Kecepatan Chang Huang tak tertandingi. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah mengejar piring giok sutra Zenith Agung. Mereka berdua meraih Great Zenith Net Jade Plate hampir pada saat yang bersamaan. Tepat pada saat ini, bola kutukan jiwa meledak di bawah piring giok surga Zenith Agung. Jarak antara surga dan Huang Tian terlalu dekat. Sudah terlambat untuk menghindar dan terkontaminasi oleh energi kutukan jiwa. Mereka tidak peduli. Dengan kultivasi mereka dan teknik abadi yang mereka kuasai, mereka tidak takut dengan tipu daya kecil Lu Ming. Namun pada saat berikutnya, ekspresi mereka berubah.
Kutukan jiwa mengabaikan pertahanan mereka dan langsung menyerang tubuh mereka dan menggerogoti jiwa abadi mereka. Itu kutukan jiwa. Dari mana bocah ini mendapatkan benda mengerikan seperti itu? Chang Tian dan Huang Tian menggeram, melawan kutukan jiwa dengan sekuat tenaga. Mereka ingin mengeluarkannya dari tubuh mereka, tetapi efeknya sangat kecil. Kutukan jiwa langsung menyelimuti seluruh tubuh mereka. Wuih! Piringan giok jaring zenit agung berkelebat dan menghilang di udara, kembali ke tangan Lu Ming. Ayo pergi! Lu Ming dan Tang Feng mengambil kesempatan untuk melarikan diri ke kejauhan. Bagaimana mungkin surga dan Huang Tian rela menyerah? Mereka mengejar dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan mereka tercerai-berai dan mereka dirusak oleh kutukan jiwa. Tubuh mereka ditutupi oleh pola-pola yang ganas, aneh dan mengerikan. Keduanya berhenti tak berdaya. Mereka menelan ramuan dan mengeluarkan harta karun spiritual kekacauan mereka. Dengan kekuatan harta karun spiritual kekacauan, mereka melawan kutukan jiwa dengan sekuat tenaga. Mereka mewarisi sebagian ingatan Ni Huang dan Qing Chang, jadi mereka tentu tahu betapa mengerikan kutukan jiwa itu. Jika tidak segera disingkirkan, akibatnya tidak akan terbayangkan. Anak ini, cepat atau lambat, aku akan menggiling tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Leluhur langit kuning meraung dengan niat membunuh. Tentu saja, Lu Ming dan Tang Feng tidak bisa merasakan niat membunuh Chang Huang dan rekannya. Mereka terbang selama beberapa jam sebelum akhirnya berhasil menyingkirkan mereka. Rasa bahaya akhirnya hilang. Namun, keduanya tidak berhenti dan terus terbang. Mereka mengubah arah berkali-kali dan baru berhenti setelah 2 hari. Suara mendesing. Keduanya menghela napas panjang secara bersamaan. Kali ini, benar-benar berbahaya. Leluhur Chang Tian sendiri bisa menghancurkan mereka. Jika pihak lain menggunakan kekuatan penuhnya, mereka tidak akan mampu lolos dari kematian bahkan dengan plat giok surga zenit agung. Untungnya, ada kutukan jiwa. Pertarungan ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertarung melawan leluhur pencipta. Mereka memperoleh banyak hal dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan tempur leluhur pencipta. Sepertinya mereka bertiga bukan leluhur pencipta biasa. Lu Ming merenung. Firmamen leluhur memiliki lebih dari 3.000 lubang yang menyatu. Berdasarkan jumlah kosmos besar di samudera semesta, Qing Chang dan Ni Huang memiliki lebih dari 30.000 lubang yang menyatu, yang mana sekitar 36.000, yang mana 10 kali lebih banyak. Tidak mengherankan jika samudera semesta yang terbentuk setelah kematiannya masih dapat memungkinkan Chang Huang menerobos ke alam sang pencipta bahkan setelah sekian tahun berlalu dan begitu banyak energi telah hilang. Dengan sebuah pikiran, tanah suci muncul. Ayah, apakah krisisnya sudah teratasi? Gurun suci Lu buru-buru bertanya. Sekarang sudah baik-baik saja. Lu Ming tidak ingin membicarakan pertempuran tadi. Dia bertanya, ngomong-ngomong, kamu bilang ibumu dan yang lainnya baik-baik saja dan berkumpul bersama. Di mana mereka sekarang? Di suatu tempat yang aneh, ada bola cahaya yang telah berevolusi menjadi penghalang yang melindungi kita. Selama bertahun-tahun, kita telah tinggal di penghalang ini. Hanya aku yang sesekali keluar untuk menempa diri dan berkultivasi. Kata Dewa Lu. Bola cahaya. Apa itu? Lu Ming penasaran, Tang Feng juga penasaran. Saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa bola cahaya itu telah berubah menjadi penghalang dan membentuk dunia kecil. Lingkungan kultivasi Lu Ming sangat menakjubkan, tetapi tidak seorang pun dari kita yang dapat mendekati bola cahaya itu untuk melihat wujud aslinya. Kata Dewa Lu. Ayo, bawa kami ke sana. Lu Ming berkata, dia tidak sabar untuk bertemu Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya setelah jutaan tahun tidak bertemu. Tanah suci memimpin jalan, dan mereka bertiga berubah menjadi cahaya dan pergi. Dalam perjalanannya, Divine Land menceritakan sekilas pengalamannya selama bertahun-tahun. Saat itu, orang-orang yang telah diteleportasi oleh Great Zenith Heaven Jade Plate semuanya diteleportasi ke dunia kecil yang dibentuk oleh bola cahaya itu. Lingkungan budidaya di sana sungguh tak terbayangkan baiknya. Obat abadi ada di mana-mana, dan kekuatan kebenaran sangat kuat. Kultivasinya berkembang pesat. Adapun Shen Huanglu, ia telah menyaksikan kematian tragis orang-orang yang dicintainya dalam pertempuran saat itu, membangkitkan Extreme Killing Heart miliknya. Bakatnya telah meroket, dan ia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Kemajuannya sangat cepat, dan ia telah mencapai True Universe Grade lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Bab 5970 Reuni.
Selama bertahun-tahun, bola cahaya itu telah menangkap beberapa benda istimewa dari dunia luar. Benda-benda itu mengandung peluang yang mengerikan, membuat lingkungan kultivasi di dunia kecil itu semakin mengejutkan. Kultivasi setiap orang maju dengan cepat. Selama bertahun-tahun, semua orang berkultivasi dalam pengasingan, berharap dapat segera berhasil membalas dendam pada langit dan Huang Tian. Akan tetapi, meskipun lingkungan kultivasi di dunia kecil itu luar biasa bagus, namun tidak terdapat senjata abadi di sana. Terlebih lagi, Divine Wilderness Lu telah membangkitkan Extreme Killing Heart. Ia perlu membunuh agar dapat menerobos dengan cepat. Itulah sebabnya ia sering meninggalkan dunia kecil itu. Itulah sebabnya dia mengeluarkan teknik pemutusan jiwa 3 pembunuhan untuk ditukar dengan senjata abadi dengan ras 3 ekor 8 berlengan. Secara logika, jika mereka diteleportasi oleh Great Zenith Heaven Jade Plate, mereka akan muncul di kekosongan kekacauan purba secara acak. Bagaimana mereka bisa diteleportasi ke surga kedua bersama-sama? Dan itu sangat jauh. Lu Ming bingung. Dia berkomunikasi dengan leluhur King Tian, tetapi leluhur King Tian juga bingung. 10 hari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Namun, di depan mereka hanya ada hamparan tanah kosong dan dataran. Selain itu, tidak ada yang lain. Namun, setelah tiba di tempat ini, piring giok zenit agung di tubuh Lu Ming sedikit bergetar. Piring itu bersinar seolah-olah beresonansi dengan sesuatu. Divine Wilderness Lu menyihir sebuah mantra, dan rune menyebar ke segala arah. Ruang di depan mereka beriak seperti air. Kemudian, ruang itu terkelupas lapis demi lapis, memperlihatkan perisai cahaya transparan. Perisai cahaya transparan itu menyelimuti daratan dan menyembunyikannya di lapisan ruang hampa. Perisai itu sangat rahasia. Lu Ming dan Tang Feng tidak menyadari adanya petunjuk apapun sekarang. Sekalipun leluhur pencipta mendekat, mungkin akan sulit baginya untuk menemukannya. Lu Ming bahkan lebih penasaran dengan bola cahaya yang disebutkan oleh Divine Wilderness Lu. Bola cahaya itu ternyata dapat menyebabkan Great Zenith Heaven Jade Plate bergerak. Ayah, kakek, sebelum kita menerobos ke tingkat semesta, bola cahaya itu tidak akan mengizinkan kita pergi. Begitu kita mencapai tingkat semesta, bola cahaya itu akan secara otomatis memberikan teknik yang memungkinkan kita masuk dan keluar dari tempat ini. Ayo masuk. Ibu dan yang lainnya akan sangat senang melihat kalian. Divine Wilderness Lu tersenyum dan menantikannya. Setelah melihat Lu Ming dan Tang Feng, niat membunuh di matanya sedikit memudar. Dia melangkah keluar terlebih dahulu dan memasuki perisai cahaya, diikuti oleh Lu Ming dan Tang Feng. Sebuah bola cahaya melayang di atas penghalang cahaya seperti matahari. Bola cahaya itu dikelilingi oleh cahaya warna-warni, dan bagian dalam bola cahaya itu tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, Great Zenith Net Jade Plate di tubuh Lu Ming bergetar hebat. Pada akhirnya, ia terlepas dari kendali Lu Ming dan terbang keluar dari tubuhnya, melayang di atas kepalanya. Di langit, bola cahaya jatuh dan terbang menuju kepala Lu Ming. Apa yang terjadi? Ayah, cepat minggir. Tanah suci berteriak cemas. Tang Feng bahkan terbang dengan pedangnya, menebas ke arah bola cahaya itu, ingin menangkisnya, tetapi bola cahaya itu memantulkannya. Wuih! Di saat berikutnya, bola cahaya itu menyerbu ke dalam piring giok zenit agung dan menyatu, meletus dengan fluktuasi dahsyat. Ini adalah roh artefak dari piring giok langit zenit agung. Sebuah pesan tiba-tiba muncul dalam pikiran Lu Ming. Dia sangat terkejut. Bola cahaya di sini sebenarnya adalah roh artefak dari Great Zenith Heaven Jade Plate. Dia selalu mengira bahwa piring giok surga zenit agung tidak memiliki roh artefak. Dia telah tercerahkan. Tidak heran Shen Huanglu, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya semuanya diteleportasi ke sini. Kemungkinan besar ketika piring giok langit zenit agung berteleportasi, ia beresonansi dengan roh artefak dan langsung memindahkan semua makhluk hidup ke tempat roh artefak berada. Pada saat ini, roh artefak dan plat giok surga zenit agung menyatu dengan cepat, menghasilkan kekuatan besar yang menyelimuti Lu Ming. Lu Ming memejamkan mata dan duduk, merasakan perubahan pada piring giok zenit agung. Informasi muncul dalam pikiran Lu Ming satu demi satu. Piring giok surga Grand Zenith rusak parah di dunia nyata dan jatuh ke dalam kubah surga, memasuki kehampaan kekacauan purba. Titik waktu tersebut tepat pada saat Heaven Vault meletus. Pada saat itu, harta karun sejati tertinggi yang jatuh ke dalam Heaven Vault bukan hanya Grand Zenith Jade Plate.
Ada juga harta karun sejati tertinggi lainnya. Sebagian besar pakar di dunia semesta sejati tertarik oleh harta karun sejati agung lainnya dan memperebutkannya, mengabaikan piring giok kasa sejati agung. Piring giok surga zenit agung takut dikejar oleh musuh kuat di dunia nyata, jadi roh artefak dan tubuh artefak dibagi menjadi dua. Roh artefak itu tetap berada di atas langit kedua dan menyerap kekuatan realitas untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Tubuh artefak itu melarikan diri jauh ke dalam kekosongan kekacauan purba untuk menghindari pemusnahan oleh musuh-musuh yang kuat. Pada akhirnya, jasadnya didapatkan oleh si biru laut, King Chang, dan Ni Huang, yang memunculkan serangkaian cerita. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh artefak dan roh artefak akhirnya berkumpul bersama dan mencapai puncaknya. Setelah waktu yang tidak diketahui, piring giok jaring zenit agung terbang kembali ke tubuh Lu Ming. Lu Ming membuka matanya. Seketika, ia merasakan banyak pasang mata tertuju padanya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya. Xian Yanxing, Qiu Yue, Lu Qi, Ling Yuwei, Huang Ling, Gelembung, Dan, Setan Tulang, Wan Shen, Qiu Qiu, Kaisar Yao, Yan Heng. Satu persatu, wajah-wajah yang dikenalnya muncul di depan Lu Ming. Lu Ming, Tuan Muda, melihat Lu Ming sudah bangun, semua orang melangkah maju. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan para wanita lainnya tidak dapat menahan air mata mereka yang mengalir. Jangan menangis. Kau tidak akan terlihat baik jika menangis. Lu Ming melangkah maju dan tubuhnya terbelah menjadi dua, lalu menjadi empat. Ini adalah ki menuju kejernihan. Lu Ming telah mengolahnya hingga mencapai puncaknya. Keempat sosok itu menggendong Xian Yanxing, Qiu Yue, Huang Ling, dan Ling Yuwei. Setelah waktu yang lama, mereka berpisah. Hahaha, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Lu Ming sangat beruntung. Dia hanya sedikit lebih buruk dariku. Dia tidak akan mati. Dan tertawa. Setelah bertahun-tahun, dia masih tampak seperti pendeta Tao muda. Saudara Lu Ming, Bubbles tampak seperti berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia hendak menggantung dirinya pada Lu Ming seperti sebelumnya ketika dia melihat begitu banyak orang di sekitarnya. Dia menjulurkan lidahnya karena malu dan menghentikan dirinya sendiri. Tentu saja, Lu Qi tidak merasa malu. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Lu Ming dan menangis seperti bunga pir di tengah hujan. Lu Ming menghibur Lu Qi dan mengusap kepala Bubbles. Kemudian, dia menyapa Dewa Tulang, Wan Shen, Yan Heng, dan yang lainnya. Lu Ming, Ye King, bagaimana keadaannya? Kaisar Langit bertanya dengan suara gemetar. Meskipun Tang Feng sudah mengobrol dengan semua orang, dia telah terluka parah dalam pertempuran di Samudra Semesta. Dia hanya tahu tentang pertempuran di Samudra Semesta dari Lu Ming. Dia tidak tahu detailnya, jadi dia tidak banyak bicara dengan semua orang. Senior Ye King melakukan ini untuk menyelamatkanku. Dia meninggal. Lu Ming memberitahunya dengan jujur dan tidak menyembunyikan apapun. Meskipun Kaisar Langit telah menduga hal ini, tubuhnya sedikit gemetar saat mendengarnya dan dia berbalik untuk pergi. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke semua orang dan mengingat kembali kejadian di masa lalu. Setelah jutaan tahun, segalanya telah berubah. Sebagian dari teman-teman lamanya masih ada di sana, sementara sebagian lainnya telah terpisah selamanya. Dia memikirkan orang tuanya, Mulan, Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, Si Eluan. Mendesah. Dia mendesah dalam-dalam. Suasananya dipenuhi kesedihan. Tuan Muda, saya akan mengajak Anda menemui seseorang. Qiu Yue memegang tangan Lu Ming dan memecah suasana agar semua orang tidak bersedih. Siapa ini? Anak kami. Bab 5971, Lu Jie, embrio jiwa Dao hebat. Lu Ming merasa senang dan terkejut. Dia segera teringat bahwa Qiu Yue sedang selama pertempuran besar di Samudra Semesta. Namun, mengapa putranya tidak berinisiatif untuk datang menemuinya? Sebaliknya, ia meminta Qiu Yue untuk membawanya ke sana. Dalam keadaan normal, jika ayah dan anak tidak pernah bertemu, bukankah mereka akan menjadi orang pertama yang bertemu? Mungkinkah itu terjadi pada saat kritis pengasingan tersebut? Berbagai pikiran berkelebat dalam benak Lu Ming. Situasinya agak istimewa. Ayo pergi, kata Qiu Yue. Area yang ditutupi penghalang cahaya itu sangat luas, seperti dunia kecil. Qiu Yue menarik Lu Ming ke tanah datar. Daerah itu dikelilingi oleh susunan. Sekali lihat,
Orang bisa tahu itu ulah dandan. Dibandingkan jutaan tahun lalu, formasi susunan dandan telah banyak meningkat. Sosok muda duduk bersila di tengah barisan. Alisnya tajam dan dia tampak sangat tampan. Dia tampak sangat mirip dengan Lu Ming. Melalui penginderaan garis keturunannya, Lu Ming tahu betul bahwa ini adalah putranya. Siapa namanya? Lu Ming bertanya. Kesusahan Lu, kesusahan dari kesusahan surgawi. Kata Qiu Yue. Lu Jie? Lu Jie? Nama yang bagus. Lu Ming mengangguk. Terlahir di tengah musibah dan setelah musibah besar merupakan peringatan baginya agar tidak melupakan musibah besar tersebut. Jie, ada apa dengan dia? Lu Ming segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Lu Jie. Di permukaan kulitnya, terdapat banyak bekas luka berdarah yang tampak seperti retakan. Tubuhnya tampak berada di bawah tekanan yang sangat besar, seolah-olah akan terbelah. Mata Lu Ming bersinar terang. Rune muncul dan dia bisa melihat menembus kabut. Dia melihat jiwa abadi Lu Jie melalui tubuhnya. Sungguh jiwa yang abadi dan kuat. Lu Ming terkejut. Ketika kesadaran abadinya mendekati jiwa abadi kesengsaraan Lu, kesadarannya sedikit bergetar dan dia merasakan sakit yang tajam. Dengan dukungan 560 juta Chaos Ultima Chi, jiwa abadi miliknya menjadi sangat kuat. Meskipun basis kultivasi Lu Jie telah mencapai Universe Grade, ia masih jauh dari levelnya. Bagaimana mungkin ia bisa menyebabkan rasa sakit pada jiwa abadi miliknya? Lu Ming segera menyadari bahwa jiwa abadi Lu Jie sangat istimewa. Jiwa itu dipenuhi dengan aura realitas yang kuat. Selain itu, tunggul pohon muncul di jiwa abadinya. Tunggul pohon itu telah menyatu sepenuhnya dengan jiwa abadi. Kekuatan realitas dan kekuatan kehidupan saling terkait, membuat jiwa abadi Lu Jie menjadi luar biasa kuat. Begitu kuatnya sehingga bahkan Lu Ming pun merasa tidak percaya. Karena jiwa yang abadi itu terlalu kuat sehingga tubuh fisiknya tidak dapat menahannya dan akan terkoyak maka muncullah jejak darah. Sejak JR lahir, dia berbakat dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Jiwanya sangat kuat dan basis kultivasinya meningkat pesat. Namun, semuanya normal sampai puluhan ribu tahun yang lalu, ketika jiwa abadi JR tiba-tiba menyatu dengan tunggul pohon itu. Dari bola cahaya itu, kami tahu bahwa itu adalah tunggul pohon kehidupan. Sejak jiwa abadi JR menyatu dengan tunggul pohon kehidupan, tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan jiwa abadi dan berisiko runtuh kapan saja. Kami mencoba segalanya untuk membantunya meningkatkan kekuatan tubuhnya, tetapi itu sia-sia. Kami tidak dapat mengimbangi kemajuan jiwa abadinya. Jiwa abadinya semakin kuat dari hari ke hari. Dan menyiapkan susunan ini untuk membantu JR menstabilkan tubuhnya agar tidak meledak. Qiu Yue menjelaskan, matanya dipenuhi kekhawatiran. Tunggul pohon kehidupan. Lu Ming mengerutkan kening. Tubuh cakram giok jaring zenit agung dan roh artefak telah menyatu. Lu Ming sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi di dunia kecil ini. Untuk menyembuhkan dirinya sendiri, roh artefak telah menarik sejumlah besar energi sejati. Meskipun sebagian besar energi sejati diserap oleh roh artefak, energi sejati yang melimpah juga telah mengubah dunia ini menjadi tanah suci kultivasi yang tiada taraf. Kekuatan realitas begitu kuat sehingga tidak dapat dilarutkan. Kristal realitas dan mata air realitas tidak ada habisnya. Ia juga melahirkan sejumlah besar obat-obatan kuasi abadi, obat-obatan abadi, dan bahkan obat-obatan kaisar. Ketika Shen Huanglu, Xian Yanxing, dan yang lainnya diteleportasi ke tempat ini, basis kultivasi mereka secara alami maju pesat di bawah lingkungan seperti itu dan sejumlah besar sumber daya. Dan lebih dari 1 juta tahun lalu, Heaven Vault mengalami ledakan besar. Beberapa bangunan di Istana Dao Besar mendarat di dekatnya dan ditangkap oleh roh artefak. Di antaranya terdapat akar dan tunggul pohon kehidupan, serta menara warisan. Bisakah kamu mengupas tunggul pohon kehidupan? Lu Ming bertanya. Tidak, kami sudah mencobanya, tetapi sulit. Tunggul pohon kehidupan telah menyatu sempurna dengan jiwa abadi JR. Jika kami mencabutnya dengan paksa, jiwa abadi JR juga akan berubah menjadi abu. Kata Qiu Yue, sepertinya itu adalah embrio jiwa Dao besar. Jiwa sisa leluhur King Tian terbang keluar dan menatap Lu Jie saat dia berbicara dengan suara rendah. Senior, apakah kamu mengenalnya? Lu Ming bertanya. Leluhur King Tian mengangguk dan berkata, embrio jiwa jalan agung yang alami akan lahir dengan jiwa yang sangat kuat dan bakat yang luar biasa. Terutama saat mengolah teknik abadi yang berhubungan dengan jiwa,
ia dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Hanya embrio jiwa jalan agung yang dapat menyatu dengan akar pohon kehidupan. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di dunia nyata. Tidak disangka bakat itu akan muncul di kekosongan kekacauan purba. Senior, apakah Anda punya solusi? Lu Ming bertanya. Leluhur Qing Tian mengerutkan kening dan merenung. Pada akhirnya, dia menghela napas. Embrio jiwa dari jalan agung menyatu dengan akar pohon kehidupan. Ini adalah kesempatan besar di dunia nyata. Karena dunia nyata memiliki hukum realitas, dan tubuh fisik dilindungi oleh hukum realitas. Ditambah dengan peningkatan kultivasi, tubuh fisik dapat distabilkan dan tidak meledak dari jiwa yang abadi. Namun dalam kekosongan kekacauan purba, tubuh jasmani seseorang tidak memiliki perlindungan hukum kebenaran. Bakat seperti itu adalah bencana besar. Aku tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Kata leluhur Qing Tian, bagaimana jika aku menyerahkan tubuh fisikku dan hanya meninggalkan jiwaku yang abadi? Lu Ming bertanya. Tidak. Qiu Yue segera menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu mengapa, tetapi jiwa abadi JR tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Begitu jiwa itu meninggalkan tubuhnya, jiwa itu akan ditekan oleh kekuatan langit dan bumi, atau bahkan dilenyapkan. Jika dia kehilangan tubuhnya, aku khawatir JR, dia tidak akan dapat bertahan lama. Air mata Qiu Yue sudah menggenang di matanya. Embrio jiwa dari Jalan Agung adalah bakat terkuat di dunia nyata. Jika ditempatkan di Primal Chaos Void, maka Primal Chaos tidak akan menoleransinya. Leluhur Qing Tian mendesah. Kalau begitu, aku akan terus memperkuat tubuh jasmaniku. Selama tubuh jasmaniku cukup kuat, aku akan mampu mendukung jiwa abadiku, yang semakin hari semakin kuat. Lu Ming berkata. Dengan lambaian tangannya, bola darah besar terbang keluar. Ini adalah darah seorang ahli Fate Universe. Di bawah kekuatan realitas Lu Ming, zat-zat berbahaya dalam darah dengan cepat disingkirkan. Hanya saripati kehidupan murni yang tersisa, yang mengalir deras ke dalam tubuh Lu Jie. Di bawah kendali Lu Ming, esensi kehidupan diserap oleh tubuh fisik Lu Jie dan dengan cepat diperkuat. Darah dari alam semesta takdir bukanlah hal yang kecil. Darah itu mengandung sejumlah besar esensi dan dipelihara oleh esensi kehidupan. Itu adalah harta yang langka di dunia. Tubuh Lu Jie berubah dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Tubuh Lu Jie 5 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan bekas darah di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Ini berarti tubuhnya untuk sementara waktu mampu menahan tekanan dari jiwa yang abadi. Namun, Lu Ming tahu bahwa ini hanyalah solusi sementara. Bahkan jika Lu Jie tidak berkultivasi, jiwanya yang abadi akan semakin kuat dari hari ke hari. Jika tubuh fisiknya tidak mengimbangi, cepat atau lambat dia tidak akan mampu menahannya. Wuih, pada saat ini, Lu Jie membuka matanya dan bertemu dengan tatapan mata Lu Ming. Awalnya dia bingung, lalu dia bersemangat. Meskipun dia belum pernah melihat Lu Ming sebelumnya, Qiu Yue telah menunjukkan kepadanya banyak potret Lu Ming. Dia juga telah mendengar terlalu banyak tentang perbuatan Lu Ming. Dia mengenali Lu Ming sekilas.